Perkenalkan, nama saya Sani Jessica Purba. Saya dari kelas 11 TKJ. Nah, sekarang di sini saya akan mempraktikkan cara merancang jaringan di Cisco Packet Tracer, yaitu static routing dengan menggunakan 4 router. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita double klik 2 kali. Nah, inilah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer. Nah, di sini adalah layar utama dari Cisco Packet Tracer. Untuk membuat sebuah jaringan, yaitu yang menggunakan 4 static routing 4 router itu, pertama-tama kita akan menyusun routernya pertama. Di sini kita klik Network Device, kemudian kita di sini memilih PTMT. Satu. Untuk lebih gampangnya, di sini kita ganti nama routernya router 1, supaya kita bisa mengetahui nantinya urutan dari router tersebut. Kita susun supaya terlihat rapi. Oke, setelah ini kita membutuhkan sebuah switch untuk menghubungkan router ke PC. Di sini kita akan mengklik End Device. Nah, di sini kita klik switch. Kita pilih PT switch. Kita susun dan kita kasih switch satu persatu kepada router. Tapi seperti dari awal, kita ganti nomor switch-nya. Di sini kita taruh nomor 1 dan di sini 2. Kita susun satu persatu. Setelah itu kita akan mengklik End Device dan kita akan membuat PC dekat dengan switch. Supaya nampak lebih jelas, kita perkecil. Oke. Nah, kita buat lagi seperti itu di switch ketiga. Kita ganti. Nah, setelah kita susun rapi seperti pada layar, sekarang kita akan mengkonfigurasi sebuah pengkabelan. Sebelum kita ke perkabelan, kita akan mengkonfigurasi port pada router dulu. Kita klik router pertama. Di sini kita pilih physical. Kita matikan lampu indikatornya.
Kemudian di sini kita akan pilih yaitu PT router NM1CFE. Kita klik, kita masukkan ke portnya, port pertama. Kita isi sesuai kebutuhan. Bisa sekitar 5 atau 4. Tapi di sini saya akan mengisi 5. 2, 3, 4. Setelah kita isi semua port pada routernya, sekarang kita nyalakan lampu indikatornya yang ini. Kemudian kita close. Dan begitulah seterusnya sampai ke router pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita klik router kedua. Kita pilih physical, kita matikan lampu indikatornya, kemudian kita isi port pada router, sekitar 5 port. Dan kita mengisi port ini, kita pilih yaitu PT router NM1CFE. Nyalakan lampu indikatornya, kemudian kita close. Setelah semuanya sudah terisi, setelah semua port pada router terisi, kita akan mengkonfigurasi port pada switch-nya. Yaitu pertama-tama kita klik switch, kita pilih physical. Nah, di sini kita matikan lampu indikatornya. Di port ini kita akan membuang port yang berisi. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke sini. Semuanya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan ke dalam port switch dengan yaitu PT switch NM1CFE. Kita klik dan kita masukkan. Sekitar yang diperlukan, jika di sini saya memerlukan 5. Setelah itu, kita nyalakan lampu indikatornya. Oke, kita close. Kita taruh juga begitu di switch kedua. Kita pilih physical, kita matikan indikatornya, lampu indikatornya. Kita matikan lampu indikatornya. Begitu seterusnya ke switch ketiga dan switch keempat. Kita pilih PT switch NM1CEF. Kita nyalakan lampu indikatornya dan kita close. Setelah semua dikonfigurasi portnya, kita akan mengkonfigurasi perkabelannya, yaitu dengan cara klik tanda petir samping sini. Kemudian untuk antar router kita akan menggunakan kabel crossover. Kita klik kabel crossover yang ini, kemudian kita klik router pertama. Di sini kita pilih Fast Ethernet 1. Nah, di sini
Kita klik fase kita klik kabel crossover, kita klik router pertama, dan di sini kita pilih fase Ethernet 10. Kenapa fase Ethernet ke 10? Karena nanti kita akan menggunakan fase Ethernet 00 untuk menghubungkan switch dengan router. Nah, sekarang kita akan menghubungkan kabel crossover antar router. Kita klik fase Ethernet 10. Nah, di router kedua kita hubungkan. Di sini kita klik fase Ethernet 10. Sebenarnya itu bebas, tetapi supaya kita lebih mengetahui dan lebih mudah untuk menggunakan atau mengkonfigurasi IP-nya nanti pada router. Kemudian di sini kita klik kabel crossover. Nah, baru kita klik kabel crossover lagi. Kita klik router kedua dan kita klik fase Ethernet 20. Dan di router keempat kita klik fase Ethernet 20. Di router keempat kita klik fase Ethernet 10. Dan di router ketiga fase Ethernet 10. Fase Ethernet 20 dengan fase Ethernet 20. Jadi, beginilah tampilannya. Kita susun supaya terlihat rapi. Sekarang kita akan mengkonfigurasi sebuah kabel antara switch dengan router. Kita akan menggunakan kabel untuk menghubungkan router dengan switch. Kita menggunakan kabel straight. Kita klik tanda petir ini dan kita klik straight, kabel straight. Kita hubungkan ke switch, kita pilih fase Ethernet 01 ke router, yaitu fase Ethernet 00. Begitulah seterusnya. Fase Ethernet 01, fase Ethernet 00. Klik kabel straight, klik switch, pilih fase Ethernet 01, kemudian kemudian hubungkan ke router kedua dan klik dan pilih fase Ethernet 00. Setelah kita menghubungkan kabel crossover antar router dan kita sudah menghubungkan switch dengan router, sekarang kita akan menghubungkan PC dengan switch. Kita juga untuk menghubungkan PC dengan switch, kita menggunakan kabel straight. Kita klik kabel straight, kita klik PC pertama, kita pilih fase Ethernet 0, dan kita klik switch, kemudian kita pilih fase Ethernet 11. Begitulah seterusnya. 0. Nah, setelah semuanya sudah terhubung pada kabel, sekarang kita akan menghubungkan router pertama ke router 4 juga menggunakan sebuah kabel supaya bisa mengakses dan bisa terhubung satu sama lain. Di sini juga karena antar router kita menggunakan kabel crossover. Kita klik kabel crossover, kita klik router pertama, kita klik fase Ethernet 30. Di
router pertama itu dihubungkan ke router keempat. Kita pilih fast Ethernet 30. Sini juga kita akan menghubungkan router kedua fast Ethernet 30 ke router ketiga yaitu fast Ethernet 30. Oke, setelah semuanya sudah dalam mode pengkabelan, kita akan membuat sebuah IP-nya untuk mengkonfigurasi pada router dan pada PC. Kita klik sebuah tanda tulisan. Nah, di antar router saya akan menggunakan kelas A, yaitu 10.10.10.0. Kenapa titik 0? Karena di setiap oktet terakhir itu kita menggunakan network. Penghubung antara router pertama dengan router keempat yaitu IP-nya 10.10.10.0. Dan di penghubung router kedua dan router keempat yaitu 20.20.20.0. Sini 30.30.30.0. Di sini 40.40.40.0 dan penghubung router pertama ke router keempat yaitu IP-nya dibuat 50.50.50.0 dan penghubung untuk router kedua dengan router ketiga yaitu 60.60.60.0. Nah, IP yang saya buat itu yaitu kelas A. Setelah kita membuat IP antar router, sekarang kita akan membuat gerbang untuk menghubungkan antar PC ke router. IP-nya itu 192.168. Di sini saya menggunakan IP kelas A. Kelas C. Di sini saya akan taruh titik 32.0. Di router kedua, switch ketiga, yaitu IP-nya 192.168.42.0. Di router ketiga, switch kedua, yaitu 192.168.52.0. Di router keempat, switch keempat, yaitu 192.168.62.0. Setelah kita membuat IP seperti ini, supaya kita lebih gampang untuk mengingat ketika kita mengkonfigurasi router dan juga PC-nya. Setelah semuanya sudah kita buat IP-nya, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP. Kita akan mengkonfigurasi IP, yaitu yang pertama kita mengkonfigurasi IP pada router pertama. Kita klik router pertama. Di sini kita pilih config. Kemudian kita pilih fast Ethernet 00. Nah, di sini fast Ethernet 00 yaitu fast Ethernet 00 pada router pertama yaitu
yang ini. Yang IP-nya itu yang ini. Pertama kita centang on supaya terhubung koneksi kabelnya. Kita buat IP address-nya yaitu 192.168.32.1. Klik subnet masknya. Kemudian kita ke fase Ethernet 10 pada router pertama. Kita klik fase Ethernet 10. Nah, di sini fase Ethernet 10 itu pada router pertama itu yang mana? Yaitu yang ini. Kita centang on. Kita buat IP-nya yaitu yang ini. 10.10.10.1. Kita ketik subnet masknya akan terisi otomatis. Baru kita klik fase Ethernet 20. Yang mana fase Ethernet 20 itu pada router pertama itu yang ini. Yang mana IP-nya itu yang ini. Kita centang on dulu. Kemudian kita klik IP konfigurasinya yaitu 40.40.40.2. Kita klik subnet masknya akan muncul otomatis. Sekarang kita klik fase Ethernet 30. Yang dimana fase Ethernet 30 itu yang ini. Kita centang on. Kemudian kita ketik IP config-nya itu 50.50.50.1. Kita klik subnet masknya. Terisi otomatis. Kita close. Maka mengkonfigurasi IP pada router pertama itu sudah selesai. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP pada router kedua. Klik router kedua. Kemudian kita pilih config. Kita ketik fase Ethernet 01. Kita klik fase Ethernet 01. Kemudian kita centang on. Yang mana fase Ethernet 01 itu yang ini. Di pada router kedua. Kita buat IP-nya yaitu yang ini. 192.168.42.1. Kita isi ketik pas subnet masknya akan terisi otomatis. Kemudian fase Ethernet 10 yaitu kita centang on. Yang dimana fase 10 itu yang ini sudah terhubung pada router pertama karena kita sudah centang on. Kita buat IP-nya itu yang ini 10.10.10.2. Kita ketik subnet masknya akan terisi otomatis. Kemudian kita pilih fase Ethernet 20 yang dimana fase Ethernet 20 itu pada router kedua yaitu yang ini. Kita centang on. Kemudian kita ketik IP-nya yaitu 20.20.20.1. Di fase Ethernet 30-nya itu kita klik fase Ethernet 31. Kita centang on yang dimana fase Ethernet 31 itu 30 itu yaitu yang ini. Yang ini pada router kedua. Kita buat IP-nya itu yang ini 60.60.60.1. Klik subnet masknya. Kita sudah siap mengkonfigurasi IP pada router pertama. Kita close. Setelah itu kita ke router keempat. Klik config, pilih fase Ethernet 00, centang on. Yang dimana itu yaitu yang ini. Fase Ethernet 00-nya yaitu yang ini.
pada router keempat. Kita isi IP konfigurasinya, yaitu yang ini 192.168.62.1. Subnet masknya kita klik, otomatis akan terisi. Kemudian kita klik fast Ethernet 10-nya, yang dimana itu fast Ethernet 10 itu yang ini. Kita centang on. Kemudian kita masukkan IP configuration-nya, yaitu 30.30.30.1. Klik. Kemudian fast Ethernet 20-nya, yaitu ini. Fast Ethernet 20 itu ini, kita centang on. Kemudian kita buat IP configuration-nya, yaitu 20.20.20.2. Kemudian kita ke fast Ethernet 30-nya yaitu yang ini 30 pada router keempat. Kita centang on. Kemudian kita buat IP configuration-nya itu yang ini 50.50.50.2. Setelah kita mengkonfigurasi IP pada router keempat, kita close. Dan kita akan mengkonfigurasi router pada router. Dan kita akan mengkonfigurasi IP pada router ketiga. Yang ini yang terakhir. Kita klik config, kemudian kita pilih fast Ethernet 00. Kita centang on. Nah, yang mana fast Ethernet 00 itu yang ini. Klik 192.168.52.1. Kemudian fast Ethernet 10-nya centang on, yang dimana fast Ethernet 10-nya itu yang ini. Sudah warna hijau, tandanya sudah berjalan. Kita ketik IP configuration-nya, itu 30.30.30.2. Subnet mask-nya akan terisi otomatis. Kemudian fast Ethernet 20-nya itu yang ini. Kita centang on dulu. Maka berwarna hijau berarti sudah berjalan. Yang ini IP-nya yaitu 40.40.40.1. Kemudian ke fast Ethernet 30-nya, centang on. IP configuration-nya yang dimana fast Ethernet 30 itu pada router ketiga, itu yang ini. Kita ketik IP configuration-nya, kita ketik 60.60.60.60.2. Oke. Setelah semua terkonfigurasi, kita akan mengkonfigurasi static pada keempat routernya. Itu dengan cara kita akan mengkonfigurasi static pada router pertama. Klik router pertama. Pilih state config, klik static. Nah, di sini ada tulisan network, subnet mask, dan next stop atau via. Yang ini kita akan mengisi network pada sebuah IP yang kita gunakan supaya terhubung pada router pertama, yaitu yang IP yang router kedua networknya yaitu yang ini 192.168.42.0. Itu network pada router kedua. Subnet masknya kita ketik sendiri, yaitu 255.255.25. Inilah next stop dan
via netrode dan subnet mask pada router kedua. Begitu seterusnya dibuat sampai router keempat. Kita close. Setelah semuanya, kita akan membuat logo TKJ, OTKP. Ini wilayah TKJ, ini wilayah OTKP, dan ini wilayah AKL, dan ini wilayah UPW. Supaya lebih jelas, kita akan buat gambar atau warna. Kita klik ini. Kita pilih select fill color. Kita warna ungu. Ini wilayah TKJ. Fill color. Ini wilayah TKJ. Kemudian kita pilih ini warna ini lagi. Di sini kita akan membuat warna ungu. Ini wilayah OTKP. Kita buat warna, kita perkecil supaya kita bisa melihat. Ini wilayah AKL. Dan warna ini wilayah UPW. Oke. Setelah itu, kemudian kita akan mengisi IP pada PC-PC yang berada pada wilayah TKJ, AKL, UPW, UTKP. PC pertama, kita klik, pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini saya sudah mengisi, yaitu kita ketik 192.168.32.2. Kita klik subnet mask-nya akan muncul otomatis. Dan kita klik gateway-nya yaitu 192.168.32.1. Kita close. Di PC kedua yaitu kita klik PC kedua, kita klik desktop, kita pilih IP configuration dan ini IP-nya 192.168.32.3 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengisi semua IP, setelah kita mengkonfigurasi semua antar router dan juga PC, sekarang kita akan ngeping apakah jaringan kita ini berjalan atau tidak. Pertama kita akan ngeping jaringan wilayah TKJ ini ke wilayah UPW. Kita akan ping, kita klik PC pertama. Kemudian kita pilih command prompt. Nah, di sini kita ketik ping. Kita akan ngeping wilayah UPW, yaitu PC ke-7. 192.168.62.3. Enter. Hasilnya
Jadi hasilnya TTL. Jika IP yang kita ping itu hasilnya TTL, maka jaringan kita berjalan. Dan jika jaringan kita itu tidak berjalan, tulisannya akan ran out. Tapi jaringan kita ini berhasil, yaitu TTL. Kita close. Dan ada juga cara kedua untuk cara melihat apakah jaringan kita ini berhasil atau tidak. Dengan cara klik tanda surat yang ada di sini. Kemudian kita klik PC kedua pada router pertama di wilayah TKJ. Kita hubungkan ke PC ke-8 wilayah UPW di router keempat. Hasilnya sukses. Jadi, sekian yang saya ketahui dan saya coba praktekkan. Terima kasih. Dan jika ada sebuah kesalahan atau cara pemakaian bicara tata bahasa dan cara mempraktekkannya kurang jelas, saya minta maaf. Sekian yang saya ketahui, terima kasih.